Halo, selamat datang di Bacaan Harian. Hari ini hari Sabtu tanggal 31 Oktober, hari terakhir bulan Oktober. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman dari bacaan hari ini. Dan seperti biasa, Sabtu dan Minggu, ini hari Sabtu, saya mulai dengan satu kartu dari Rumi Oracle untuk pembuka dari tema bacaan hari ini, Blood Angel. Dan ini tanggal 31 Oktober, besok tanggal 1 November, pukul 1 dini hari akan ada bulan purnama. Jadi ini termasuk hari yang membawa pada satu kejelasan ya untuk tanggal satunya. Oke, sebelum masuk ke situ, kita lihat Blood Angel warna yang merah, di bawahnya ada yang biru, dan kita lihat seperti memang ini seperti wajah burung pemangsa ya, ada paruhnya yang warna kuning, dan di sini juga ada gambar hitam. Ini seperti burung karena memang Blood Angel bicara tentang kita seperti dipatuk dan diambil nyawanya. Ya, tapi tentu saja ini adalah satu kiasan karena dari Rumi selalu dalam bentuk puisi. Oke, karena puisinya cukup panjang, saya akan membaca terlebih dahulu. Ya, puisi ini bercerita tentang kegelapan, diawali dengan kegelapan. Kita seperti sedang diperhatikan ya oleh bulan. Bulan staring at us gitu, dan seperti mematuk kita dan membawa kita, mencuri kita dari eksistensi kita, dari keberadaan kita. Dan kita seperti hilang di laut cinta. Tapi kita tidak menemukan lagi tubuh kita karena kemudian kita berada di tempat semua tentang cinta. Ya, it captured me and flew back to the infinite space. As I looked for myself, I could not find me, for my body had become all souls in the tenderness of love. Ya, jadi kalau menurut saya ini seperti situasi di mana kita kayak tiba-tiba dicabut secara paksa ya, yang kita pikir kita mati karena memang ini adalah kiasan dari mati, berhenti dari satu titik masuk ke dunia yang berbeda, dan di sana kita hanya menemukan cinta ya. Kita lihat Blood Angel bicara tentang hal tersebut. Kalau dari 3 kartu Lenormand ini sebenarnya justru kita sampai pada situasi yang stabil. Jadi kayak pulang ke rumah kita, tempat kita berlabuh. Kalau kita sering mengatakan cinta kita di mana sih, sebenarnya itu adalah tempat cinta hati kita berlabuh. Ini dilingkupi oleh kunci dan gambar ular. Jadi kalau kartu ini sebenarnya fokusnya adalah ular, tapi sebenarnya di balik ular itu ada apel. Apel bisa disebut dengan godaan juga. Jadi saya tidak tahu persis ya. Saya mungkin tidak ingin menginterpretasikan secara detail pada saat ini, tapi yang jelas bahwa ada energi godaan, dan energi kitalah yang menentukan apakah kita akan kembali ke tempat yang stabil atau tidak. Dan stabil itu maksudnya adalah rumah. Oke. Saya sudah mengambil dari 2 deck. Yang pertama adalah Embracing. I embrace and love all of my life. Tapi kalau kita gabungkan dengan kartu yang pertama keluar tadi, memang ini adalah ketika kita dicabut dari satu konteks, dimasukkan ke dalam konteks yang berbeda, tapi kita memeluk kedua hal tersebut, embrace. Ya, jadi yang masa lalu dan masa sekarang itu adalah bagian dari kita. Karena keduanya adalah kehidupan saya yang membentuk saya pada saat ini. 3 kartu di sini. Yang pertama adalah Eagle Spirit. Ya, Spirit has your back. Jadi kalau kita gabungkan dengan kartu Rumi tadi, itu juga digambarkan dengan hewan yang buas seperti ini, burung yang buas.
Itu sebenarnya menunjukkan kalaupun kita dicabut dari satu tempat, dipindahkan ke tempat lain, itu sebenarnya adalah memang sudah seharusnya kita begitu. Jadi bukan kebetulan. Time for beginner mind. Jadi kita seperti belajar sesuatu yang baru, tapi sebenarnya kita berada di konteks yang penuh cinta sekarang, yang tadinya tidak, tadinya darkness. Kemudian near future-nya adalah co-create with spirit. Jadi sebenarnya kita kalau dicabut dari satu situasi, satu konteks, kemudian pindah ke konteks lain, itu bukan kebetulan. Kita memang harus berada di tempat itu. Untuk apa? Untuk kita bisa berkreasi sesuai dengan, yaitu tadi, spirit punya arahan, punya jalan buat kita. Ini adalah, ya mungkin karena bulan itu akan bertemu dengan conjunction dengan Uranus, memang ada perubahan yang tiba-tiba, dan itu seperti tadi dicabut, tiba-tiba ditempatkan ke tempat yang lain. Tapi karena bulan berada di Taurus, itu adalah tentang kenyamanan kita, material kita, maka sepertinya ini adalah satu pemahaman bahwa kita akan masuk pada situasi yang lebih bisa disentuh. Jadi bukan lagi angan-angan, bukan lagi sesuatu yang abstrak, tetapi adalah sesuatu yang konkret, yang bisa disentuh oleh tangan. Oke, kita lanjut dengan berikutnya 4 kartu. Iya, sepertinya memang kita dicabut untuk pergi ke tempat lain. Ya, Eight of Cups-nya. Sarannya, saya akan melihat ke belakang ya. Iya, hari ini sebenarnya kita berusaha untuk berpikir secara logis. Dan ini transisi adalah tantangannya. Jadi memang kalau secara logis kita memang harus transisi, tapi sukar karena dia adalah challenge. Dan ini sebagai advice adalah kita memang harus fokus ke diri kita sendiri, karena perjalanan spiritual itu adalah perjalanan personal, bukan perjalanan kolektif, rame-rame. Bagaimanapun juga, kalau banyak orang mengalami hal yang sama, tapi masing-masing juga membawa misinya pribadi. Outcome-nya adalah spirit quest, leaving behind, taking space, retreat, travel. Iya, karena kita memang sedang menuju perjalanan spiritual yang berikutnya. Oke, self love. 5 kartu. Oke. Situasinya gratitude. Everyone is a co-creator in this shared experience of life. Gratitude helps overcome our resistance to challenge and spurs your growth. Ya, jadi kayaknya memang harus ada yang berubah, dan kayaknya lebih baik kita tidak melawan perubahan tersebut. Challenge-nya adalah kita masih ingin happy di tempat yang lama, tapi kayaknya tugas sudah memanggil. Ya, solusinya adalah sensitivity. Everyone has emotional needs. Embrace your sensitivity and softness. It's the strong who dare to be vulnerable. Iya. Jadi ini adalah embrace tadi kan, sebagai satu kartu tadi digambarkan dengan gambar ini. Embracing-nya ini hampir sama dengan, jadi memang kita memeluk hitam putih, gelap terangnya diri kita, karena itu adalah bagian dari kita, dan memeluk keduanya itu adalah satu keberanian. Advice-nya adalah share you trials and triumphs, other benefit both by your story and your living example of transformation. Jadi rasanya advice-nya memang arahnya transformation, dan kita berbagi tentang apa yang kita alami ketika mengalami transformasi. Outcome-nya adalah listen to feedback. Nothing can make you feel small unless you allow it.
You can decide what you take from feedback and how you respond. Jadi kita ambil semua yang positif. Intinya adalah hari ini memang fokus pada transformasi. Ketika ada perubahan yang tiba-tiba dan perubahan ini membutuhkan keberanian kita untuk menghadapi perubahan tersebut. Dan semua komentar atau reaksi dari orang-orang sekitar kita, karena perubahan itu adalah sebenarnya panggilan dari perjalanan pribadi kita. Gitu. Dan bagaimana kita bisa menyikapi semua perubahan tersebut dengan integritas diri yang tinggi, dan kita tidak lagi hanya mencari kenyamanan pada saat ini, karena kenyamanan sepertinya justru menjadi tantangan, dan kita memilah dari semua informasi yang masuk hanya yang sejalan dengan apa yang penting buat kita, maka kita akan terus berkembang secara spiritualitas. Dan ini bukan pilihan sepertinya ya. Sepertinya bukan pilihan, walaupun tentu saja setiap orang punya pilihan, tetapi ketika universe sudah menentukan kita harus berubah, rasanya kita juga tidak mungkin melihat kembali ke masa lalu dan berada di masa lalu yang konteksnya pun semua sudah berubah. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.